Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 605, ini adalah pertarungan 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tubuh gadis itu terlempar tinggi ke langit. Dia membalik tubuhnya dengan gesit dan berdiri tegak di udara. Dia menatap Yun Feng dengan marah, menggertakkan giginya. Wajah Yun Feng dingin. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah ditampar oleh siapapun. Sejak Yun Feng dilahirkan kembali, kapan dia pernah diganggu oleh siapapun? Jika bukan karena dia tidak ingin meledakkan sesuatu, Yun Feng tidak akan menamparnya begitu saja. Cukup, Zhong Yuling, Anda harus keluar dari bisnis keluarga Ouyang. Pria muda di samping berkata dengan suara rendah. Zhong Yuling, yang berdiri di udara, mendengus jijik dan mendarat dari langit. Saudari Yuling, ini adalah urusan keluarga Ouyang. Terima kasih, pemuda dari keluarga Ouyang yang pernah ditemui Yun Feng sebelum menyela Zhong Yuling secara tiba-tiba sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jangan terlalu sentimental. Hanya keluarga Ouyang yang tahan dengan provokatif dan galak Ouyang Sanshan. Kepribadian. Saya tidak membela Ouyang Sanshan. Aku hanya tidak menyukainya. Pemuda dari keluarga Ouyang menjadi pucat dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemuda yang berdiri di samping Xiao Lingyu yang tadinya diam, tiba-tiba terkekeh. Yun Feng, sebagai summoner, kamu menang sedemikian rupa. Sungguh tidak terduga. Sejujurnya, Anda memberi saya keinginan untuk melawan Anda. Petik 2. Yun Feng melirik. Pria ini seharusnya menjadi salah satu anggota keluarga Xiao yang luar biasa. Xiao Lingyu, apakah kamu tidak akan bertarung kali ini? Tanya Yun Feng. Xiao Lingyu mengangkat sudut mulutnya dan pemuda yang berdiri di samping Xiao Lingyu tertawa. Lingyu hanyalah anggota dari generasi muda keluarga Xiao. Dia terlalu lemah untuk mewakili keluarga Xiao. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Pria muda dari keluarga Xiao tiba-tiba mengubah ekspresinya dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang ini sangat mirip dengan pedang panjang yang dipegang Xiao Lingyu. Tubuh pedang itu tertanam dalam sarung pedang dan bentuknya seperti pedang. Sarung pedang adalah milik binatang raksasa yang ganas. Pria muda itu dengan lembut membelai pedang dengan jarinya, yang memancarkan cahaya redup. Yun Feng, sebagai seseorang dari generasimu, aku tentu tidak ingin dilampaui oleh orang lain. Kita semua adalah orang-orang di puncak piramida. Seharusnya kau mengerti perasaanku. Aku hanya ingin berdebat denganmu. Ini bukan tentang hal lain. Tolong jangan tolak aku. Pemuda dari keluarga Xiao tersenyum santai. Zhong Yuling tertawa. Tentu-tentu, saya ingin berdebat dengan Anda juga. Mari kita lihat apa yang membuatmu begitu sombong. Ouyang Hongyu, Sue Han, apakah kamu ingin ikut bersenang-senang? Wajah Ouyang Hongyu menjadi gelap. Tidak, aku mungkin melakukan sesuatu yang tidak terduga jika aku berpartisipasi. Keluarga Ouyang berada di tengah badai sekarang. Kematian Ouyang Sanshan telah sedikit melemahkan kekuatan keluarga Ouyang. Jika mereka terlibat dan membunuh Yun Feng secara tidak sengaja, keluarga Ouyang harus menanggung semua tanggung jawab. Instruksi Ouyang Tian selalu ada di pikiran Ouyang Hongyu. Dia harus membalas dendam di arena dan tidak membiarkan orang lain mengatakan apapun. Sue Han tanpa ekspresi. Tidak, aku tidak tertarik. Sue Cheng adalah seseorang yang telah bertarung dengan Yun Feng secara langsung dan tidak dapat mencari jiwanya. Ketika Sue Cheng memberitahu keluarga Sue tentang ini, seluruh keluarga terkejut. Ada orang di dunia ini yang tidak bisa dicari. Mereka sangat tahu sedikit tentang orang-orang ini, tetapi Sue Han telah belajar dari Sue Cheng bahwa mereka tidak dapat menyinggung perasaan mereka. Zhong Yuling mengerutkan bibirnya. Kalian berdua pengecut. Lupakan. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat tiba-tiba muncul di tangan Zhong Lingyu. Dia mencibir dengan suara rendah. Tidak ada yang namanya bullying dengan angka. Jika kamu takut, akui saja bahwa kamu tidak bisa mengalahkan kami. Pemuda dari keluarga Xiao terkekeh. Yuling, kamu benar. Ini hanya sebuah tiang. Yun Feng, tentu saja kamu tidak akan setuju. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Suara pertempuran di depannya masih bisa terdengar, menunjukkan bahwa pertempuran di atas ring masih berlangsung, tetapi di sini, pertempuran lain akan segera dimulai. Tidak masalah berapa banyak dari kalian yang datang bersama, selama kalian tidak mengecewakanku.
Yun Feng juga menunjukkan tongkatnya dan dengan santai menyegel ruangan itu. Tidak masalah bahkan jika pertempuran itu menghancurkan bumi di ruang ini. Fitur wajah Zhong Yuling berubah. Pria muda dari keluarga Xiao tertawa terbahak-bahak. Xiao Lingyu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak. Tem Xiao Xiang. Kekuatanku bukan apa-apa. Zhong Yuling tiba-tiba tersenyum setelah mendengar itu. Xiao Xiang, jika kekuatanmu bukan apa-apa, bukankah kita akan terlalu lemah? Xiao Xiang terkekeh saat dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan menatap Yun Feng dengan mata berkilauan. Dia benar-benar tertarik pada Yun Feng dan ingin melawannya. Zhong Yuling mengayunkan tongkatnya dengan keras dan bila angin datang padanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yun Feng membalikkan tubuhnya sedikit, tapi pipinya masih tergores oleh bila angin. Sebuah luka kecil muncul di pipi Yun Feng dan tetesan kecil darah muncul. Itu hanya salamku. Zhong Yuling, yang memiliki tongkat di tangannya, tersenyum provokatif. Yun Feng menurunkan mata hitamnya dan dengan lembut memutar tongkat di tangannya. Elemen api besar segera muncul. Volumenya yang terus bertambah dan suhu yang meningkat membuat yang lain berekspresi. Berubah sedikit. Desir, bola api langsung terbang menuju Zhong Yuling. Zhong Yuling memegang tongkat di tangannya dan gelombang elemen angin langsung memotong bola api menjadi puluhan bagian. Namun, elemen api yang dipotong-potong langsung membentuk segmen individu dan mengelilingi Zhong Yuling dengan erat. Boom, 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 ledakan kecil terus-menerus dimulai di sebelah Zhong Yuling. Elemen api yang meledak hampir menenggelamkan Zhong Yuling di lautan yang berapi-api. Ketika semua elemen api bubar, Zhong Yuling terlalu berantakan. Pakaiannya terbakar semua. Itu hanya salamku. Yun Feng tersenyum jahat. Wajah Zhong Yuling memerah. Melihat itu, Xiao Xiang tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sangat tulus, mari kita mulai. Hati Yun Feng memanas. Ini adalah pertempuran pertama yang cocok untuknya. Dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan tiba-tiba dan mulai bertarung. Perisai bumi. Elemen tanah tiba-tiba membentuk penghalang elemen tanah yang tebal di sekitar Yun Feng setelah Yun Feng berteriak. Zhong Yuling tertawa terbahak-bahak setelah melihat itu dan tampak sedikit bersemangat. Dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bila angin yang kuat dan tajam menerkam. Perisai bumi di depan Yun Feng satu demi satu, bertabrakan dengan keras dan menyebabkan penyok yang dalam. Bab 606, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Di bawah serangan hebat dari Windblade, permukaan Earthshield penuh dengan lubang. Beberapa elemen tanah juga diterbangkan oleh bila angin dan tersebar di udara. Xiao Xiang melihat kesempatan itu dan tiba-tiba mengarahkan pedang panjang di tangannya ke Yun Feng, melemparkan dan serangan yang mendominasi di Yun Feng. Merusak. Xiao Xiang berteriak keras. Perisai bumi di depan Yun Feng berhasil memblokir serangan sengit itu. Di bawah serangan ganda elemen angin dan energi pertempuran, perisai bumi berada di ambang kehancuran. Mata Yun Feng menjadi gelap dan dia segera keluar. Perisai bumi meledak di detik berikutnya. Desir, serangan elemen angin tidak pernah berhenti. Di ruang ini, elemen angin hijau seperti binatang buas gila di bawah kendali Zhong Yuling, mengamuk. Wajah Zhong Yuling juga menunjukkan ekspresi yang hampir gila. Ketika Zhong Yuling bersemangat di tengah pertempuran, dia memiliki nama panggilan yang menarik. Xiao Xiang untuk sementara berhenti menyerang dan melihat Yun Feng menghindar dengan lincah di elemen angin yang hampir lepas kendali. Bibir tipisnya melengkung sedikit. Orang gila, ini nama panggilannya. Hahaha, Yun Feng, mengapa kamu berlari? Jika Anda memiliki kemampuan, panggil binatang ajaib Anda. Zhong Yuling menjerit sangat bersemangat. Ekspresi wajahnya bahkan lebih gila dari sebelumnya. Yun Feng juga merasa bahwa wanita ini agak gila. Dia telah memanggil kegilaannya. Lawan yang tenang dan rasional tidak sulit untuk dihadapi. Yang rumit seringkali adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan perilaku dan pikiran mereka. Zhong Yuling jelas salah satu dari orang-orang itu. Kecepatan serangan dan kekuatan elemen angin sudah luar biasa. Angin Clement, yaitu terkenal dengan kecepatannya, menjadi senjata paling tajam di tangan Zhong Yuling. Itu bisa melenyapkan Yun Feng jika dia ceroboh. Hahaha, terus menghindar, terus menghindar. Zhong Yuling berteriak keras. Tangannya bergerak lebih cepat dan telah mencapai kecepatan tertinggi. Elemen angin juga meledak sepenuhnya di bawah gerakan Zhong Yuling,
berubah menjadi binatang buas yang mengamuk dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan Yun. Tubuh Feng. Dia memang orang gila. Yun Feng merasa bahwa elemen angin sangat ganas sehingga kecepatan menghindarnya juga meningkat secara maksimal. Namun, kecepatannya tidak secepat Zhong Yuling. Bagaimanapun, wanita itu telah jatuh ke dalam kegilaan. Elemen angin langsung meninggalkan luka di tubuh Yun Feng. Kusarankan kamu untuk tidak lari. Semakin banyak Anda berlari, dia akan semakin terstimulasi dan dia akan semakin gila. Apakah Anda tahu perbuatan mulianya? Xiao Xiang memiliki mood untuk mengobrol dengan Yun Feng di samping. Melihat luka di tubuh Yun Feng berangsur-angsur meningkat, kegembiraan di mata Xiao Xiang menjadi lebih kuat. Yun Feng mengelak, tapi luka di tubuhnya masih bertambah. Elemen angin gila terus berlanjut, seolah-olah mereka tidak akan berhenti. Perbuatan mulia orang gila ini. Dia tidak tertarik untuk tahu. Zhong Yuling pernah membantai 100 binatang ajaib dalam keadaan gila. Ada 50 dari mereka di puncak tingkat komandan, 40 dari mereka di puncak tingkat raja, dan 1 di tingkat raja. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Binatang tingkat komandan dan tingkat raja bukanlah apa-apa, tetapi tingkat raja. Wanita ini telah membunuh binatang tingkat raja. Orang gila semuanya tidak masuk akal. Luka lain muncul di cek Yun Feng saat dia berteriak pada Xiao Xiang. Xiao Xiang tertawa terbahak-bahak. Kamu benar. Jangan main-main dengan Zhong Yuling, Anda tidak bisa main-main dengan orang gila. Xiao Xiang, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan menghajarmu juga. Zhong Yuling berteriak di langit. Xiao Xiang tertawa dan memegang pedang panjang di tangannya sedikit. Mendengar itu, tubuh Yun Feng menegang. Sekarang setelah kamu mengatakannya, aku tidak bisa hanya menjadi penonton lagi, kata Xiao Xiang santai. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah bergabung dalam pertempuran, bergegas menuju Yun Feng. Itu untuk yang terbaik. Kalau tidak, Zhong Yuling tertawa terbahak-bahak saat melihat gerakan Xiao Xiang dan sangat senang. Elemen angin di sekelilingnya bergerak gila-gilaan dan menyerang Yun Feng tanpa perintah sama sekali. Zhong Yuling frustrasi pada saat ini. Sejauh ini, dia tidak menyebabkan apapun. Kerusakan besar pada Yun Feng. Dia hanya menambahkan beberapa luka kecil yang tidak kritis. Itu semua luka dangkal. Zhong Yuling sangat frustrasi sehingga dia ingin menjadi gila. Jika itu orang lain, bahkan Xiao Xiang akan dikalahkan di bawah serangan seperti itu. Bagaimana Yun Feng akan aman? Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan keras lagi dan elemen angin meraung. Dengan pikiran Zhong Yuling yang mengamuk, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menyakitinya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yun Feng. Partisipasi Xiao Xiang membuat Yun Feng jatuh ke dalam situasi pasif. Serangan Zhong Yuling selalu keras dan tidak terduga. Meskipun Yun Feng tidak mengalami kerusakan yang berarti, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Sekarang, Xiao Xiang telah bergabung. Energi bertarungnya bahkan lebih ganas dan langsung dari Zhong Yuling. Hati Yun Feng tenggelam. Ketika dia menghadapi dua musuh, bisakah dia dipukuli secara pasif seperti ini? Mustahil. Dia adalah Yun Feng, bahkan jika ini masalahnya, dia harus membalikkan situasi. Yun Feng melintas dan berlari langsung ke elemen angin yang mengamuk di depannya. Zhong Yuling tertegun sejenak setelah melihat itu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak takut mati. Jika dia bergegas langsung ke elemen angin, dia akan dipotong-potong atau menjadi tumpukan daging. Saus. Elemen angin mengelilingi Yun Feng dengan rapat. Mata Zhong Yuling penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia bisa melihat ekspresi menyedihkan Yun Feng di bawah serangannya. Ekspresi Xiao Xiang berubah drastis saat ini. Tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat dan dia sudah meninggalkan medan perang. Kakak, Xiao Lingyu sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Sue Han juga mengangkat alisnya ke samping. Wajah Ouyang Hongyu menjadi gelap dan tetap tenang. Zhong Lingyu melihat gerakan Xiao Xiang dari sudut matanya dan berteriak, "Aku berurusan denganmu, pengecut, setelah aku menghabisinya." Wajah Xiao Xiang sangat suram saat ini. Dia memandang Yun Feng, yang langsung berlari ke elemen angin, dan meraung ke Zhong Lingyu, "Jika kamu ingin hidup, berhenti dan tinggalkan dia." Zhong Lingyu hanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. "Xiao Xiang, kamu takut mati, tapi aku, Zhong Lingyu, tidak. Kamu pecundang. Keluarga Xiao akan malu padamu." Xiao Lingyu juga tersipu saat mendengar itu. Sue Han tidak mengatakan apa-apa.
Ouyang Hongyu mencibir, tetapi ekspresinya berubah setelah beberapa saat. Zhong Lingyu, lebih baik kamu dengarkan dia. Bab 607, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Bah, saya benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak pengecut di keluarga papan atas. Wajah Zhong Yuling penuh dengan penghinaan. Sue Han menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Hidup dan mati Zhong Yuling tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak peduli apakah kamu ingin mendengarnya atau tidak. Xiao Xiang berkata dengan dingin karena tubuhnya telah meninggalkan medan perang. Xiao Lingyu, yang ada di samping, berbisik dengan wajah sedikit merah, "Kakak, apakah kamu takut?" Xiao Xiang berbalik dan melirik Xiao Lingyu dengan dingin. Tubuh Xiao Lingyu sedikit menggigil. Takut. Dibandingkan dengan orang-orang gila yang tidak peduli dengan hidup mereka, aku tidak takut. Saya hanya bersikap bijaksana. Xiao Lingyu menghela nafas dalam pikirannya. Namun, detik berikutnya, dia mendengar teriakan. Ark, jeritan menyedihkan menembus langit, begitu dahsyat sehingga Xiao Lingyu langsung menggigil. Dia tiba-tiba mendongak, dan pemandangan di depan matanya membuat wajah Xiao Lingyu sangat pucat. Di langit, area yang seharusnya ditutupi oleh elemen angin hijau lebat telah benar-benar berubah warna. Suara samar yang sedikit menekan datang dari ujung saraf otak Xiao Lingyu seperti sengatan listrik, membuat sarafnya langsung menegang. Suara teredam yang ditekan itu seperti binatang buas yang mengintai yang perlahan keluar dari tanah. Lapisan tubuh kecil berwarna ungu dan perak tiba-tiba muncul di ruang hijau ini. Jeritan itu datang dari dalam. Itu bukan milik Yun Feng, tapi Zhong Yuling. Elemen ungu muda yang perlahan mengalir keluar saat itu tiba-tiba melebar dengan tiba-tiba, seperti binatang buas yang keluar dari tanah dan meraung. Lapangan petir. Yun Feng berteriak dengan marah, membuka tirai untuk pesta binatang buas ini. Suara elemen petir menyebar ke seluruh langit, membuat suara orang memekakkan telinga dan kepala mereka berdengung. Seekor ular perak, yang setebal akar pohon, tiba-tiba naik ke langit. Elemen ungu, ketika bertemu dengan elemen angin hijau dan ganas, melilit mereka dengan erat dan menggigitnya dengan keras. Ular perak tebal tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ular perak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing ular perak kecil menutupi elemen angin dan elemen angin terus melonjak dengan hebat. Bahkan ruang tertutup rapat oleh ular perak. Ini adalah Zhong Yuling, yang dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya, benar-benar kehilangan ekspresi gila yang baru saja dia miliki. Dia melihat elemen angin yang terjerat erat oleh ular perak di sekitarnya dengan matanya. Elemen angin sudah menjadi semakin ganas. Setelah diikat oleh elemen petir milik Yun Feng, tetapi elemen angin milik Zhong Yuling. Ketika elemen seseorang bertekad untuk melibatkan elemen orang lain, itu akan menjadi pertempuran untuk kontrol. Jelas bahwa elemen angin tidak ingin terjerat dengan elemen petir, tetapi elemen petir akan bertarung sampai akhir. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja. Itu hanya trik kecil. Zhong Yuling tiba-tiba berteriak keras dan melambaikan tongkat di tangannya dengan keras. Momentum elemen angin melonjak dan dia ingin menembus pengekangan elemen petir sekaligus. Yun Feng tersenyum dingin saat seberkas cahaya keluar dari mata hitamnya. Ular perak kecil merobek elemen angin dengan gila. Elemen angin sepertinya mengeluarkan serangkaian rengekan, memutar dan melolong. Butir-butir keringat sudah muncul di dahi Zhong Yuling. Di permukaan, ini adalah pertempuran antar elemen, tetapi sebenarnya, itu adalah pertempuran kekuatan mental di antara mereka berdua. Dua orang yang mengendalikan elemen angin dan elemen petir bertarung dengan kekuatan mental mereka. Zhong Yuling tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari siapapun dalam hal kekuatan mental. Bagaimanapun, dia adalah penyihir tingkat raja. Dia juga keturunan muda yang dibanggakan oleh keluarga Zhong. Bagaimana dia bisa kalah dari seseorang dari keluarga kelas 2? Bahkan jika dia seorang summoner, seberapa kuat bisa dia menjadi? Bagaimana dia bisa kalah darinya dalam hal kekuatan mental? Zhong Yuling tidak pernah mengakui kekalahan. Namun, kata kalah juga tidak ada dalam kamus Yun Feng. Keduanya berdiri di sana pada saat yang bersamaan. Kekuatan mental mereka yang melonjak terus menyebar ke arah elemen sihir. Elemen angin dan elemen petir, menjadi hijau dan ungu, bertarung dan meraung terus-menerus.
Butir-butir keringat di dahi Zhong Yuling menjadi semakin besar, dan semakin banyak. Yun Feng juga merasa agak lemah. Zhong Yuling memang lawan yang kuat. Kekuatan dan latar belakang anggota keluarga kelas 1 bukan hanya omong kosong. Mereka benar-benar cukup mampu. Darah panas di tubuh Yun Feng sudah mendidih secara bertahap. Meskipun kekuatan mentalnya terus-menerus dikonsumsi, kontes kekuatan mental dengan intensitas tinggi seperti itu membuatnya merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhong Yuling memperhatikan kegembiraan Yun Feng dan tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Dia disebut orang gila oleh orang lain, tetapi dibandingkan dengan orang di depannya ini, dia lebih seperti orang normal. Di bawah konsumsi kekuatan mentalnya yang tinggi, dia menjadi semakin bersemangat dan semangat juangnya menjadi semakin tinggi. Jika Yun Feng bukan orang gila, siapa dia? Zhong Yuling awalnya berpikir bahwa kekuatan mental Yun Feng hampir sama dengan miliknya. Lagi pula, dia sendiri bukan orang yang sederhana. Dalam pengetahuan Zhong Yuling, generasi muda dari keluarga kelas 1 adalah elit sejati, raja berikutnya dari benua barat. Namun, Zhong Yuling salah. Sial, Zhong Yuling menggigit bibirnya dengan keras. Butir-butir keringat sudah menetes ke bawah. Dia merasa tubuhnya semakin kosong dan hampa. Zhong Yuling juga tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Kekuatan mental yang dia banggakan tidak bisa mengalahkan miliknya. Yun Feng juga memperhatikan bahwa kekuatan mental Zhong Yuling melemah. Yun Feng pasti menghabiskan banyak kekuatan mental dalam pertempuran dengan kekuatan mental Zhong Yuling. Namun, bahkan jika Yun Feng mengkonsumsi banyak kekuatan mental yang seluas lautan di tubuhnya, sisanya jumlahnya jauh lebih banyak dari Zhong Yuling. Sepertinya aku sudah menang. Yun Feng terkekeh saat kekuatan mentalnya melonjak lagi. Kali ini, ular putih perak membuka mulutnya dengan elemen petir ungu dan menelan semua elemen angin hijau. Ark! Zhong Yuling menjerit sedih. Ular perak yang menelan elemen angin tiba-tiba berkumpul dan membentuk naga putih perak seukuran pohon lebat, mengaum di langit. Itu, 4 orang yang menonton pertarungan mau tak mau melebarkan mata mereka. Itu adalah elemen petir. Kapan elemen petir bisa mengembun menjadi bentuk seperti itu? Itu naga, kan? Bab 608, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Zhong Yuling memegang dadanya dengan tangannya. Ada semacam kekosongan di dalam tubuhnya setelah kelelahan, yang membuatnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara sama sekali. Apakah itu? Simulasi elemen petir. Di samping Yun Feng adalah naga raksasa putih perak. Meskipun naga raksasa itu hanya memiliki tubuh bagian atas, ukurannya yang sangat besar dan bentuknya yang ganas sudah membuat orang terkejut. Simulasi elemen petir sebenarnya adalah naga. Xiao Xiang melihat adegan ini dan jantungnya berdetak kencang. Wajah Xiao Lingyu bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Sue Han benar-benar cemberut di samping. Ouyang Hongyu mengerutkan kening keras. Bukannya mereka belum pernah melihat penyihir yang menggunakan elemen petir. Ada juga penyihir petir di keluarga teratas, tapi, simulasi elemen petir adalah naga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Naga raksasa perak putih meraung ke arah langit dan tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Kepalanya yang ganas tiba-tiba membuka matanya. Ada ungu murni di mata besar itu. Zhong Yuling bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, apalagi melarikan diri. Dia hanya bisa melihat naga raksasa menerkamnya. Semacam ketakutan tiba-tiba muncul di hati Zhong Yuling. Dia, yang selalu bertarung dengan gila-gilaan, sama sekali tidak tahu apa itu rasa takut. Namun, Yun Feng ini di depan kanannya. Sekarang membuatnya merasa ketakutan. Seluruh tubuh Zhong Yuling basah oleh keringat dingin saat dia menggerakkan tubuhnya dengan putus asa. Namun, dia menemukan dengan putus asa bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Konsumsi besar kekuatan mental saat itu adalah pertaruhan baginya sebagai penyihir. Kekuatan mental Yun Feng lebih kuat dari miliknya. Ini sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Bahkan setelah dia kehabisan kekuatan mental dan tidak bisa bergerak, Yun Feng masih memiliki kemampuan untuk mensimulasikan sihir. Tingkat apa yang telah dicapai kekuatan mentalnya? Mati. Kali ini, dia mungkin akan mati. Naga perak besar terpantul di mata Zhong Yuling, dan ketakutan di hatinya juga melintas dengan jelas. 4 orang yang menonton pertempuran juga memiliki pemikiran yang sama di benak mereka.
Zhong Yuling akan mati kali ini. Meskipun mereka tahu bahwa Zhong Yuling akan mati, tidak ada yang melakukan apapun. Mereka semua berdiri di samping dan menyaksikan, atau mengabaikan kematian Zhong Yuling. Bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulut Xiao Xiang, seolah-olah dia sedang mengejek Zhong Yuling karena tidak mendengarkannya saat itu. Dia pantas. Semua ini dan itu salahnya sendiri. Meskipun generasi muda dari keluarga kelas 1 sering tinggal bersama dan berkomunikasi satu sama lain, pikiran mereka sangat dingin. Sama seperti bagaimana mereka menyaksikan Xiao Lingyu melarikan diri tanpa menyelamatkannya. Naga perak tiba-tiba berhenti di depan Zhong Yuling. Pakaian Zhong Yuling sudah basah oleh keringat dingin, dan wajahnya sangat pucat. Rasa sakit dan kematian yang dia harapkan tidak datang. Ketika dia perlahan membuka matanya, naga perak itu sudah menghilang. Hanya Yun Feng yang berdiri. Di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Zhong Yuling sedikit terkejut. 4 orang yang menonton pertempuran di luar juga sedikit tercengang. Dia tidak membunuh Zhong Yuling. Zhong Yuling tidak memiliki niat belas kasihan terhadap Yun Feng. Meskipun itu disebut spar saat itu, gerakannya sangat kejam. Seluruh tubuh Zhong Yuling lumpuh di sana, dan dia terengah-engah karena keheningan kematian saat itu. Yun Feng menatap Zhong Yuling dengan mata hitamnya, lalu menatap 4 orang yang telah menonton pertempuran tanpa bergerak sama sekali. Betapa menyedihkan dan konyol, Yun Feng berkata dengan dingin. Ekspresi orang-orang di tempat kejadian berubah drastis. Ouyang Hongyu tidak bisa menahan amarahnya. Dalam hatinya, Yun Feng, apa maksudmu? Yun Feng terkekeh saat tubuhnya jatuh dari langit. Tubuh Zhong Yuling juga jatuh agak canggung dari langit. Dia berhasil menopang tubuhnya saat pipinya memerah dan memanas. Dia telah kalah. Dia benar-benar kalah dari Yun Feng. Tidak ada apa-apa. Yun Feng melambaikan tangannya, dan ruang yang disegel saat itu tiba-tiba bergetar hebat. Ruang itu tidak terkunci. Melihat Yun Feng pergi setelah mengatakan ini, orang-orang ini jelas tidak terlihat baik. Meskipun Yun Feng tidak menyebutkan nama mereka, mereka semua tahu bahwa dia sedang membicarakan mereka. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki trik apapun. Ouyang Hongyu menggertakkan giginya dan berkata, Zhong Yuling tidak kuat sama sekali. Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan kebaikan Anda dengan tidak membunuhnya? Saya pikir Anda yang menyedihkan dan lucu. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, kamu akan terbunuh jika kamu tidak membunuh siapapun. Dalam pemilihan ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi kompetitif. Ketika Yun Feng mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti dan sedikit menoleh. Dia tersenyum ringan pada Ouyang Hongyu dan mata hitamnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tatapannya seperti es yang menembus tubuh Ouyang Hongyu. Penampilan macam apa itu? Hati Ouyang Hongyu bergetar tanpa alasan. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dengan jijik di matanya. Kau akan mengotori tanganku jika aku membunuhmu. Apa, Yun Feng? Beraninya kamu. Xiao Xiang hanya bisa tersipu setelah mendengar itu. Xiao Lingyu bahkan berteriak secara impulsif. Meskipun Ouyang Hongyu tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sangat suram. Sue Han tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya cukup menakutkan. Zhong Lingyu juga malu. Kata-kata ini seperti pedang tajam, menusuk martabat generasi muda yang dibanggakan oleh keluarga kelas 1 ini, benar-benar menginjak status mereka yang semula tinggi. Di mata Yun Feng, dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga kelas 1, raja dari benua barat, atau para jenius. Saya pikir Anda adalah orang-orang yang kurang ajar. Sebuah suara terdengar tak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat bahwa setelah ruang sedikit bergetar, beberapa sosok muncul di langit. Itu, beberapa dari mereka semua tersentak. Serigala awan api yang besar dan ganas, seorang pria tampan dengan sayap di punggungnya, seorang gadis kecil yang lucu yang tampak ganas saat ini, dan seorang pria menawan yang wajahnya sudah gelap dan matanya menyemburkan api. Nana, raungan marah datang bersama dengan sosok yang secepat kilat, bergegas menuju beberapa dari mereka. Xiao Xiang tanpa sadar mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokir. Dia pikir itu adalah senjata tersembunyi atau semacamnya, tapi dia tidak menyangka bahwa pedang panjang di tangannya akan patah. Di saat berikutnya, Bakso tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit pedang panjang di tangan Xiao Xiang dengan giginya yang tajam. Xiao Han benar-benar tercengang. Dia melihat pedang panjang di tangannya yang tergigit dan tidak bisa sadar.
Ekspresi ganas di wajah Bakso muncul lagi. Itu dibuka mulutnya dan hendak menggigit leher Xiao Xiang. Yun Feng memanggil dengan lembut, "Bakso, dia tidak sepadan." Bab 609, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Ekspresi Bakso berubah tiba-tiba. Ia melirik Xiao Xiang dengan tajam dengan matanya yang besar, dan langsung melompat kembali ke bahu Yun Feng dengan sebuah lompatan. Kulanyi melihat luka kecil di sekujur tubuh Yun Feng dengan wajah muram. Dia mengangkat tangannya, dan elemen cahaya yang hangat dan cerah menyelimuti Yun Feng. "Ayo pergi. Abaikan mereka," kata Yun Feng acuh tak acuh dan pergi duluan. Kulanyi hanya melirik mereka dengan muram, terutama Zhong Yuling. Sudut mulutnya melengkung perlahan dengan senyum jahat. "Jika kamu ingin mengalahkan Yun Feng, jangan pikirkan itu sampai kamu mencapai level Lord." Wajah beberapa dari mereka menjadi gelap. Beberapa binatang ajaib meninggalkan Yun Feng, dan Kulanyi juga pergi. Hanya beberapa anak muda yang ingin memberi Yun Feng pelajaran yang tinggal. "Xiao Xiang, besi tua macam apa itu? Bagaimana itu bisa digigit oleh binatang ajaib seperti itu?" Zhong Yuling sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia cukup tidak mau dalam pikirannya dan tidak bisa membantu tetapi mencibir. Xiao Xiang menatap pedang yang patah dengan wajah muram. "Ini adalah senjata tingkat raja." Murid Zhong Yuling menyusut tiba-tiba. Sue Han dan Ouyang Hongyu adalah orang yang sama. Senjata level monark telah digigit. Binatang ajaib macam apa itu? Dan, dia memiliki penyihir elemen cahaya bersamanya. Dan kedua binatang ajaib itu. Bahkan gadis kecil itu pastilah sesuatu. Sue Han akhirnya berbicara. Suaranya yang dalam menyebar ke telinga beberapa dari mereka. Mereka saling memandang dengan rasa malu di mata mereka. Mereka adalah generasi muda dari keluarga papan atas Bright Moon Hall di benua barat. Mereka telah dikenal sebagai jenius sejak mereka masih muda, dan kekuatan mereka memang sesuai dengan gelar jenius. Pada usia yang begitu muda, kekuatan mereka telah melampaui orang-orang biasa dengan beberapa kali. Mereka seharusnya merasa bangga. Keluarga mereka selalu bangga pada mereka, tetapi hari ini, kebanggaan dan martabat mereka benar-benar diinjak-injak di bawah kaki seseorang. Jika mereka ingin mengalahkan Yun Feng, mereka tidak akan bisa melakukannya sampai mereka mencapai level Lord. Apa yang dikatakan Kulanyi pada akhirnya tidak diragukan lagi menjadi duri besar yang menusuk dalam ke dalam hati orang-orang muda ini yang menganggap mereka sangat mengesankan. Ton ini tiba-tiba ditusuk dan tidak akan pernah dihapus. Mereka mengira mereka sudah berdiri di langit, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa langit masih jauh di atas mereka. "Kami tidak bisa menang. Tak satu pun dari kalian yang bisa mengalahkannya." Zhong Yuling menegakkan tubuhnya, tetapi nada suaranya masih sangat lemah. Yang lain semua mencibir setelah dia mengatakan itu. "Zhong Yuling, kamu benar-benar takut. Anda sedang membicarakannya," kata Ouyang Hongyu dengan nada netral. Zhong Yuling hanya tersenyum meremehkan. "Kau pikir kami di sisi yang sama? Anda dan saya tidak pernah berada di pihak yang sama. Saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kamu bisa bermain sendiri." Zhong Yuling berbalik dan pergi. Menghadapi Yun Feng secara langsung, dia benar-benar tidak ingin terlibat lagi. Dia tidak bisa melampaui Yun Feng. Setelah Zhong Yuling pergi, Sue Han menggerakkan tubuhnya. Keluarga Sue tidak pernah berpikir untuk melawan siapapun. "Selamat tinggal." Sue Han juga berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Xiao Xiang dan Xiao Lingyu juga ingin pergi. Ouyang Hongyu meraung dengan murung, "Kenapa? Apakah keluarga Xiao ingin menjauh dari ini?" Wajah Xiao Lingyu menjadi pucat. Xiao Xiang tertawa datar. "Seperti yang Anda lihat, dia tidak bisa dianggap enteng. Sayang sekali saudara perempuanmu meninggal, tetapi sulit baginya untuk tidak mati ketika dia bertemu orang seperti itu." Petik 2. Ouyang Hongyu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di dahinya sedikit menonjol. "Jika keluarga Ouyang membutuhkan bantuan kita, keluarga Xiao akan melakukan yang terbaik." Setelah mengatakan itu, Xiao Xiang berbalik dan pergi bersama Xiao Lingyu, meninggalkan Ouyang Hongyu sendirian. Dia menatap pedang panjang yang memiliki setengah jatuh ke tanah dan menginjaknya. "Yun Feng, jangan berpikir aku takut padamu hanya karena ini. Keluarga Ouyang tidak akan pernah membiarkan Anda memiliki kehidupan yang baik. Tidak pernah." Semua orang menghabiskan hari pertama kontes dalam keadaan sangat terkejut.
Dapat dikatakan bahwa setelah Yun Feng meninggalkan arena, pikiran semua orang masih tertuju padanya. Dia mengakhiri pertempuran begitu cepat dan mengejutkan semua orang dalam waktu yang singkat. Dapat dikatakan bahwa perbedaan kekuatan membuat Yun Feng menang dengan mudah. Biaya waktu yang luar biasa untuk kemenangan ini menjadi topik hangat diskusi di jalanan dan gang, dan keluarga Yan juga menjadi kuda hitam terkuat dalam kompetisi. Setelah pertempuran di hari pertama, Yan Tianhao diundang oleh Hall Master dari Bright Moon Hall sebagai tamu, sementara Yan Ming kembali ke kediaman aslinya sendirian. Dia melihat Yun Feng dan Ku Lanyi segera setelah dia masuk. Luka kecil di tubuh Yun Feng berkurang perlahan dan ada cukup banyak luka di wajahnya. Dia tampak menyedihkan, tapi dia baik-baik saja. Yao Yao telah berada di pelukan Yun Feng. Mata biru besarnya menatap Yun Feng dengan cemas sepanjang waktu. Yun Feng dengan lembut menyisir rambut panjang Yao Yao dengan tangannya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Bakso juga tidak berani menyandarkan tubuhnya ke pipi Yun Feng. Lagi pula, luka kecil ini adalah masih luka setelah semua. Apa yang terjadi denganmu? Yan Ming berjalan dengan cemberut dan mengamati Yun Feng dengan hati-hati. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Tidak ada apa-apa. Ku Lanyi fokus menggunakan elemen ringan untuk meringankan luka Yun Feng. Dia berkata tanpa melihat ke atas, keluarga Yan sedang bangkit. Yan Ming terkekeh saat mendengar ini. Benar, Yan Tianhao telah diundang untuk menjadi tamu oleh Hall Master. Dia mungkin akan kembali sangat terlambat. Yan Ming duduk sedikit lebih jauh dan menatap Yun Feng dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Oh, tampaknya keluarga Yan akan naik ke puncak. Tuan keluarga Yan pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Ku Lanyi agak sarkastik. Yan Ming tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, jangan terlalu khawatir. Bukan hal yang buruk bagi Yun Feng ketika keluarga Yan bangkit jika Anda memikirkannya. Dari perspektif lain, Ku Lanyi mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yan Ming juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng dengan tenang. Setelah beberapa saat, luka kecil di tubuh Yun Feng sembuh total. Yan Ming sedikit terkejut melihat itu. Elemen cahaya memang ajaib. Apakah tuan dari keluarga Yan memutuskan untuk membiarkanmu menjadi pewaris? Yun Feng meletakkan Yao Yao di tanah. Tubuh bakso mencondongkan tubuh ke depan dengan berani pada saat ini untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Air biru samar keluar dari tangan Yun Feng dan perlahan menyelimuti tubuh Yao Yao. Yao Yao memejamkan matanya dengan puas dan membenamkan dirinya dalam elemen air. Sok melintas di mata Yan Ming ketika dia melihat adegan ini. Seperti yang diharapkan, gadis kecil itu berasal dari latar belakang yang kuat. Dia juga tidak seharusnya menjadi manusia. Seharusnya begitu. Yan Tianhao peduli dengan wajahnya. Keluarga Yan telah mendapatkan banyak wajah hari ini. Dia pasti tahu siapa yang membuatnya terjadi. Bab 610, Sue Han, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yun Feng tersenyum ringan. Melihat ekspresi puas Yao Yao, dia juga menjadi bahagia dalam pikirannya. Bentuk manusia Yao Yao sepertinya terpaku pada gadis kecil itu dan kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, Yun Feng punya firasat bahwa Yao Yao adalah tipe iblis laut yang akan meledak secara mengejutkan jika dia pernah diprovokasi. Bagaimanapun, dia adalah iblis laut paling ganas dengan garis keturunan yang paling banyak bermutasi di antara para duyung. Seberapa lemah dia? Ku Lanyi memandang Yao Yao saat elemen cahaya redup perlahan dan diam-diam meresap ke dalam elemen air. Yao Yao, yang memejamkan matanya dengan nyaman, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Mata besarnya yang indah tiba-tiba menjadi iblis dan pupil matanya juga menjadi garis vertikal biru tua. Melihat ini, Yun Feng segera memeluk Yao Yao. Apa yang kamu lakukan? Yun Feng memandang Ku Lanyi, yang tersenyum. Tidak ada, aku hanya ingin tahu. Yun Feng perlahan menarik elemen cahaya, dan wajah Yao Yao, yang telah berubah menjadi iblis, perlahan menjadi imut lagi. Yan Ming telah mengamati dari samping dan tidak bertanya pada Yun Feng apa. Dia juga tahu bahwa Yun Feng tidak akan menjawabnya. Yun Feng, sebuah suara yang dalam datang dengan langkah kaki. Itu adalah Yan Tianhao. Yan Ming mengira Yan Tianhao akan kembali sangat terlambat, tetapi dia sudah kembali pada saat ini. Tuan Yan. Yun Feng melepaskan Yao Yao dan tersenyum pada Yan Tianhao. Yan Tianhao melirik Yao Yao dengan penuh minat. Ini.
Tatapan Yun Feng menjadi dingin. Dia memperhatikan bahwa minat pada mata Yan Tianhao terlalu kuat dan dia sangat kesal dalam pikirannya. Dia temanku. Apakah Anda memiliki pertanyaan, Tuan Yan? Petik 2. Yan Tianhao tampaknya telah mengabaikan ketidakbahagiaan dalam nada Yun Feng. Dia menatap Yao Yao dengan mata berkilauan. Keserakahan yang melonjak di matanya sangat menjijikkan. Menguasai. Yan Ming tiba-tiba berteriak dengan suara rendah dan wajahnya juga menjadi gelap. Yan Tianhao tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan mengerutkan kening ketika dia mendengar Yan Ming memanggilnya Tuan. Kenapa kamu memanggilku Tuan juga? Anak saya harus memanggil saya apa? Ketika Yan Ming mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Tuan Yan, aku selalu memanggilmu seperti itu. Yan Tianhao kehilangan kata-kata. Yan Ming adalah anak haram. Saat itu, dia hanya membiarkannya tinggal di keluarga Yan karena kesalahan penilaian. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan hidupnya. Dia akan mengatakan bahwa anak haram ini dapat dibuang kepadanya. Namun, itu berbeda sekarang. Setelah percakapan dengan Master of Bright Moon Hall barusan, Yan Tianhao mengerti bahwa keluarga Yan akan bangkit bersama arus. Semua ini kebetulan dibawa oleh anak haram ini. Jika bukan karena tunangan Yan Ming, Yun Feng, akan sangat sulit bagi keluarga Yan untuk mencapai tujuannya. Status saat ini bahkan dalam beberapa abad. Yan Tianhao tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia tahu tentang situasi saat ini, dia pasti akan membesarkan Yan Ming sendirian. Saat ini, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki ikatan ayah anak. Nak, apakah kamu tidak akan memanggilku ayah? Yan Tianhao menarik wajah panjang. Yan Ming terkekeh dan wajahnya menjadi lebih suram. Saya pikir lebih baik memanggil Anda Tuan Yan. Yan Tianhao hendak berteriak dengan marah, tetapi dia menekan amarah di dalam hatinya. Semua keluarga Yan bergantung pada Yan Ming sekarang. Jika dia berselisih dengan putra tidak sah ini pada saat ini, keluarga Yan akan mengalami penurunan yang menghancurkan. Lupakan, Anda dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Anda akan menjadi Tuan Yan cepat atau lambat, kata Yan Tianhao. Yan Ming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yan Tianhao lalu menatap Yun Feng. Yun Feng, bukankah seharusnya kamu memanggilku ayah juga? Yan Tianhao berkata tanpa malu-malu. Jika bukan karena Yan Ming, Yan Tianhao akan membungkuk dengan lutut ditekuk ketika dia melihat Yun Feng. Wajah Yun Feng menjadi dingin. Orang ini benar-benar berkulit tebal. Yan Ming hampir tertawa ketika mendengar itu. Tuan Yan, bukankah terlalu dini untuk memanggilmu seperti itu sekarang? Mengapa? Anda akan menjadi menantu perempuan dari keluarga Yan cepat atau lambat. Yan Tianhao tertawa terbahak-bahak saat kilatan melintas di matanya. Dia menatap Yao Yao lagi. Menantu perempuan saya, siapa sebenarnya gadis kecil ini? Yun Feng tiba-tiba mencibir. Tuan Yan, bukankah kamu terlalu lancang? Ekspresi Yan Tianhao membeku. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak memiliki keberanian untuk marah dengan Yun Feng. Dia juga tahu bahwa dia terlalu serakah. Setelah beberapa saat malu, Yan Tianhao berbalik dengan kaku. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Jangan mengecewakan saya dalam pemilihan besok. Yan Tianhao berjalan keluar dengan cepat. Yan Ming mencibir setelah Yan Tianhao pergi. Yun Feng meliriknya. Mengapa? Dia ingin Anda mengakui akar dan leluhur Anda. Apakah kamu tidak mau? Yan Ming tampak dingin dan ada kebencian di matanya. Mengakui leluhurku. Aku sudah kehilangan leluhurku. Apakah saya masih perlu mengakuinya? Kamu tidak perlu menyenangkan dia. Terserah dia apakah Anda akan menjadi tuan berikutnya dari keluarga Yan. Kulanyi berkata dengan dingin di samping. Dia sangat kesal dalam pikirannya, sangat kesal. Namun, dia akan menekannya. Setelah masalah Yun Feng diselesaikan, dia akan menyelesaikan skor ini dengan benar. Tidak perlu menyenangkan dia. Yan Tianhao adalah rubah tua yang licik. Dia tidak akan memberiku posisi sebagai pemimpin keluarga. Yun Feng mengangkat alisnya. Kulanyi juga sangat ingin tahu. Yan Ming tertawa terbahak-bahak dan tersenyum penuh arti. Bagaimanapun, aku adalah putranya. Apa menurutmu aku tidak tahu seperti apa ayahku? Kamu sangat pintar. Kulanyi menatap ke kejauhan. Dia baru mengetahui orang macam apa Yan Tianhao itu. Yan Ming tersenyum. Saya telah melihat melalui hidup saya sejak lama. Ini cukup jelas.
Yan Tianhao berjalan keluar dari halaman tempat keluarga Yan berada dan pergi ke suatu tempat di kota Changlan. Seperti yang dia katakan, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia berjalan ke sebuah penginapan dan mendorong membuka pintu. Dia berjalan masuk. Pria muda yang telah menunggu di dalam segera berdiri. Ayah. Yan Tianhao mengangguk dan duduk di kursi. Yan Tianhao tidak datang ke kota Changlan sendirian kali ini. Dia membawa putranya yang paling berharga, Yan Jincheng, bersamanya. Ayah, apakah kamu benar-benar akan memberikan posisi tuan keluarga kepada Yan Ming? Wajah Yan Jincheng penuh dengan kebencian dan alisnya yang tebal juga berkerut. Meskipun Yan Jincheng sedikit lebih tua dari Yan Ming, dia tidak sedewasa Yan Ming dalam hal kebijaksanaan. Wajah Yan Tianhao menjadi gelap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana keluarga Yan bisa membiarkan anak haram menjadi pemimpinnya? Yan Jincheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Meskipun dia merasa lega dalam pikirannya, dia masih ingin memastikannya lagi. Tapi dunia luar mengatakan bahwa Yan Ming adalah pemimpin berikutnya dari keluarga Yan. Itu benar sekali. Mereka bahkan mengatakan bahwa kamu sangat memujinya. Bab 611, Sue Han, 2. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yan Tianhao menghela nafas dan menatap Yan Jincheng dengan sungguh-sungguh. Ada sedikit kebaikan kebapaan di matanya. Ini adalah emosi yang belum pernah dilihat Yan Ming sepanjang hidupnya. Kota Jin, posisi pemimpin keluarga telah menjadi milikmu sejak lama. Jika ayahmu mengatakan itu milikmu, itu milikmu. Kali ini, keluarga Yan harus mengandalkan Yan Ming dan Yun Feng untuk memperebutkan posisi wali. Jika kita tidak memberinya beberapa manfaat, bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga Yan? Yan Jincheng mengangguk, tetapi masih ada sedikit keengganan di matanya. Jika dia mendapatkan posisi wali, bukankah Yan Ming akan lebih kuat lagi? Selain itu, Yun Feng, wajah dingin dan cantik itu melintas di benak Yan Jincheng, dan dia sedikit tersipu. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Yan Ming? Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi tunangannya? Haha, begitu dia mendapatkan posisi wali, aku akan membiarkan Yan Ming dan Yun Feng menikah. Yun Feng secara alami akan menjadi anggota keluarga Yan. Saat itu, sebagai kepala keluarga Yan, kamu pasti bisa mendapatkan seorang wanita. Kata-kata Yan Tianhao akhirnya membuat Yan Jincheng tersenyum. Betul sekali. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi kepala keluarga Yan dan Yun Feng juga akan menjadi anggota keluarga Yan. Saat itu, dia bisa memaksa Yan Ming untuk memberikan Yun Feng padanya. Aku melakukan apa yang kamu katakan, ayah. Yan Jincheng terkekeh dengan penuh percaya diri di matanya. Yan Tianhao tersenyum lega. Ya kau benar. Keluarga Yan tidak mungkin diserahkan kepada anak haram, dan Yun Feng sudah ada di saku keluarga Yan. Yan Jincheng tertawa terbahak-bahak. Yan Tianhao berdiri dan berkata, ayo pergi. Pergi menyapa beberapa orang dengan saya. Anda harus melihat dunia. Status keluarga Yan akan berbeda dari sebelumnya. Anda harus naik ke level yang lebih tinggi. Yan Jincheng tidak bisa menahan perasaan senang di benaknya ketika dia mendengar ini. Dia mengikuti Yan Tianhao dan perlahan berjalan keluar dengan bangga. Yan Ming, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi pemimpin keluarga? Pada akhirnya, Anda hanya bisa tidak melakukan apa-apa. Sudut mulut Yan Jincheng menjadi semakin lebar. Posisi pemimpin dan tunanganmu akan menjadi milikku. Putaran pertama pemilihan adalah untuk memberikan 4 pemenang dari keluarga kelas 2. Keluarga Yan adalah yang pertama menang, diikuti oleh keluarga Hong dan keluarga Lan. Kemudian, ada keluarga kecil yang nyaris tidak menang. 4 pemenang dari keluarga kelas 2 terungkap, yang akan datang. Pertempuran antara keluarga kelas 2 dan keluarga kelas 1 sangat dinanti. Keesokan harinya adalah untuk istirahat. Yun Feng tidak pergi kemanapun. Dia hanya diam-diam menutup matanya dan berkultivasi selama sehari. Nenek moyangnya belum bangun sejak dia tertidur terakhir kali. Tampaknya kekuatan misterius yang menekan jiwa di benua barat selalu ada. Yun Feng sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang bisa menekan jiwa? Tidak ada yang salah dengan tidur nyenyak leluhur. Hari latihan yang hati-hati membuat Yun Feng memiliki sedikit perasaan bahwa dia tampaknya telah menyentuh ambang tingkat lanjut dari tingkat raja. Setelah melangkah ke benua barat, Yun Feng tidak pernah punya waktu untuk fokus. Berlatih secara sistematis. Namun, dia tidak pernah berhenti berlatih.
Dia mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran dengan orang lain dan berlatih setiap menit dan detik. Meskipun hasilnya minim, akumulasi dalam jangka waktu yang lama masih sangat membantu. Hari hati-hati. Latihan membuat Yun Feng mengamati ruang spiritualnya secara menyeluruh. Kekuatan mentalnya tampaknya memiliki terobosan baru dalam keadaan lengket. Ini juga menunjukkan bahwa dia mungkin maju lagi, tetapi dia sedang menunggu kesempatan. Murid berharga Yun Feng, Xia Qing, telah berkultivasi di Istana Naga. Selama hari ini, Yun Feng mengamati kondisi kultivasi Xia Qing secara rahasia. Gadis kecil itu terus bekerja keras dan tidak pernah berhenti. Mungkin karena dia tahu jarak antara dia dan Yun Feng, Xia Qing bekerja jauh lebih keras daripada orang normal. Yun Feng merasa terhibur di dalam hatinya. Hanya masalah waktu sebelum Xia Qing menerobos ke tingkat komandan. Pada hari kultivasi, Yun Feng sangat pendiam. Namun, seluruh kota Changlan menghabiskan hari itu dalam semacam kegembiraan yang tertekan. Warga sipil yang tidak bisa memasuki arena juga memperhatikan kontes ini. Kemenangan legendaris Yun Feng membuat warga kota Changlan sedikit terkejut. Mereka ingin untuk melihat Yun Feng bertarung dengan mata kepala sendiri, tapi Bright Moon Hall bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa seperti mereka. Kerumunan itu gempar. Beberapa orang bahkan meminta orang-orang di aula bulan cerah untuk membuka pintu bagi warga sipil. Keluhan-keluhan itu semakin menjadi-jadi. Seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertempuran antara keluarga kelas 1 dan keluarga kelas 2 sejauh ini. Namun, Yun Feng. Penampilan menyebabkan perubahan. Apakah kuda hitam ini bisa mengalahkan keluarga kelas 1 atau tidak adalah topik terpanas di kota Changlan. Keluarga kelas 1 sangat pendiam. Tidak ada yang menyangka bahwa pada hari pertama pemilihan, para elit dari keluarga kelas 1 telah bertarung dengan Yun Feng. Adegan itu cukup seru. Yan Tianhao menggunakan hari ini untuk mengunjungi anggota senior kota Changlan secara rahasia bersama Yan Jincheng. Dia menjelaskan bahwa Yan Jincheng adalah kandidat pemimpin yang dia sukai. Anggota senior tentu saja tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka penuh dengan ejekan, yang membuat Yan Jincheng sangat malu. Setelah Yan Tianhao pergi, semua anggota senior tersenyum jijik. Bagaimana mereka tidak tahu siapa tuan dari keluarga Yan? Apa yang bisa dilakukan Yan Jincheng? Meskipun Yan Ming adalah anak haram, dia jauh lebih berpengetahuan dan berani daripada Yan Jincheng. Akankah Yan Ming memberikan posisi tuan keluarga untuk orang lain ketika dia melakukan begitu banyak? Yan Tianhao bukan siapa-siapa. Ini adalah penilaian bersama dari anggota senior. Yan Tianhao masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Jika Yan Ming tidak berkuasa, Yun Feng pasti tidak akan membantu keluarga Yan. Tanpa bantuan Yun Feng, siapa keluarga Yan? Bahkan jika dia mendapatkan wali posisi, jadi apa? Dia akan diturunkan cepat atau lambat. Bahkan sikap bagus dari Bright Moon Hall sepenuhnya karena Yun Feng. Mungkin Yan Ming sudah mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Mungkin, saat dia bertemu Yun Feng, pemuda ini sudah merencanakan segalanya. Sehari berlalu dengan cepat sementara semua orang sibuk. Hari kedua, putaran kedua kontes diadakan. Bright Moon Hall menyambut pemandangan yang lebih riuh. Markas besar Bright Moon Hall, yang tidak pernah mengizinkan orang luar masuk, akan dibuka untuk warga sipil hari ini. Di awal Moming, warga kota Changlan membanjiri pintu masuk Full Moon Hall seperti air pasang. Semua orang bahkan memegang makanan dan air di tangan mereka. Kontes hari ini mungkin akan memakan waktu lama. Kerumunan telah membuat banyak persiapan. Setelah pintu Bright Moon Hall dibuka, beberapa orang datang dan memimpin kerumunan ke area penonton. Bright Moon Hall secara khusus menyiapkan area penonton untuk warga kota Changlan. Itu adalah area yang sangat luas, tetapi jumlah orang yang dapat ditampungnya masih terbatas. Begitu area itu penuh, warga sipil yang tidak membuatnya dalam waktu tidak akan bisa masuk. Bab 612, Sue Han 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Segera, area ini dipenuhi orang. Mereka adalah kumpulan titik-titik hitam ketika diamati di kejauhan. Segera, penonton dari keluarga kelas 2 juga datang, diikuti oleh keluarga yang berpartisipasi dalam kontes hari ini. Mereka memiliki area tertentu, dan keluarga yang tersingkir di pemilihan terakhir tidak memiliki hak untuk duduk di sini lagi. Di antara 4 kepala keluarga kelas 2,
Yan Tianhao adalah satu-satunya yang tampak percaya diri, seolah-olah dia bertekad untuk memenangkan kontes hari ini. Ketika kepala keluarga kelas 1 melihat ekspresi Yan Tianhao, mereka hanya bisa mencibir di benak mereka. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan Yun Feng. Keberadaan begitu mudah baik. Ada kemungkinan kuda hitam akan terungkap hari ini. Di antara tuan keluarga kelas 2, orang yang paling cemas seharusnya adalah keluarga kecil yang tidak dikenal. Seperti yang diharapkan, keluarganya tidak akan bisa selamat dari putaran pertama hari ini. Dia telah mendapatkan tempat ini dengan seluruh kekuatannya di ronde terakhir. Dia diam-diam berbalik dan melirik kelas 1. Tuan keluarga di tingkat atas. Wajahnya tiba-tiba menegang dan beberapa keringat muncul di tangannya. Kontes akan segera dimulai. Kontes hari ini adalah antara keluarga kelas 2 dan keluarga kelas 1. 8 kontestan akan melakukan undian. Keluarga kelas 2 dan keluarga kelas 1 akan berada di dua sisi. Para kontestan yang mendapatkan nilai yang sama masih akan bertarung satu sama lain. Pemenang akan ditentukan dalam sekali jalan dan 4 kontestan akan langsung tereliminasi. Saat ke-8 kontestan keluar, suasananya bahkan lebih panas dari kemarin. Orang-orang berdarah panas yang sudah paling bersemangat berteriak keras. Teriakan mereka mengguncang langit dan mereka meraung seperti air pasang. Meski berisik, mereka membuat semua kontestan resah. Yun Feng juga sedikit terkejut ketika kebanyakan orang biasa bergabung. Dia melihat lawan dari keluarga papan atas lagi. Mereka memang wajah-wajah yang familiar. Beberapa orang yang dia temui tempo hari ada di antara mereka. Ouyang Hongyu, Sue, Han, Zhong Yuling dan Xiao Xiang. Mereka berempat menatap Yun Feng, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi lawan Yun Feng hari ini. Biarkan pengundian dimulai. Setelah aturan diumumkan secara singkat, pemilihan putaran ini sudah dimulai. Semua kontestan kelas 2 menarik undian, dan begitu juga kontestan kelas 1. Semua orang membuka catatan di tangan mereka. Setelah Yun Feng membuka catatan itu, dia melirik seseorang perlahan. Dia tidak berharap berada di kelompok yang sama dengannya. Zhong Yuling membuka catatan itu dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Yun Feng. Jika dia bukan lawan Yun Feng, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk lolos. Ouyang Hongyu agak kesal setelah membaca catatan di tangannya. Lawannya bukan Yun Feng. Dia. Sepertinya Ouyang Hongyu sangat ingin bertemu Yun Feng di ronde pertama. Xiao Xiang dengan santai mengacaukan catatan di tangannya, melirik Yun Feng dan terkekeh. Yun Feng menatap lawannya, Sue Han. Sue Han melihat catatan di tangannya dan membuangnya tanpa ekspresi. Dia mendongak dan bertemu dengan tatapan Yun Feng. Sue Han tidak mengatakan apa-apa dan hanya membuang muka. Yun Feng sedikit mengernyit. Di antara mereka berempat, Zhong Yuling, Xiao Xiang, dan Ouyang Hongyu semuanya menyerangnya secara langsung atau tidak langsung. Namun, Sue Han adalah satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Sejauh ini, Yun Feng dan Sue Han tidak pernah bentrok secara langsung. Memikirkan rantai hitam aneh Sue Cheng dan teknik pencarian jiwa, Yun Feng kurang lebih ingin tahu tentang keluarga Sue. Mempertimbangkan kepribadian dingin Sue Han, gerakan seperti apa yang akan dia lakukan? Apakah dia juga memiliki rantai hitam itu? Ini adalah lawan yang sama sekali tidak dikenal, yang berarti tidak ada persiapan yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan dengan melawannya. Kedua lawan berdiri saling berhadapan. Ouyang Hongyu dan Xiao Xiang masing-masing adalah lawan dari keluarga Hong dan keluarga Lan, sementara Zhong Yuling, si gila, adalah lawan dari keluarga kelas 2 terakhir. Biarkan pertempuran dimulai. Dengan sebuah perintah, beberapa aura kuat meledak keluar dari arena dalam sedetik dan melonjak seperti air pasang. Semua penonton tahu bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Raungan bersemangat mereka bahkan lebih kuat dan menghancurkan bumi. Mirip dengan pertempuran pertama, Yun Feng dan Sue Han masih berdiri di sana dengan tenang setelah yang lain bergerak. Keduanya bahkan mengobrol santai. Yun Feng, aku pernah mendengar para tetua di keluargaku membicarakanmu. Kamu lawan yang kuat. Suara Sue Han dingin dan keras, sangat cocok untuk rantai hitam yang aneh itu. Sue Cheng. Yun Feng mengangkat alisnya. Teknik pencarian jiwa keluarga Sue memang langka. Sudut mulut Sue Han terangkat sedikit dan dia bahkan menunjukkan senyuman. Sayangnya itu tidak berguna untukmu. Berapa banyak kenangan menarik yang Anda miliki di tubuh Anda?
Saya sangat ingin melihat mereka. Mereka pasti akan sangat menarik. Aku ditakdirkan bahwa kamu tidak akan bisa melihatnya. Kenanganku hanya milikku. Tidak ada yang bisa mengorek mereka. Ekspresi Yun Feng dingin. Sue Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang mengejutkan tiga orang yang bertarung di samping. Sue Han, dia tersenyum. Zhong Yuling linglung sejenak. Keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Xiao Xiang juga menjadi cemas. Orang aneh itu bisa tersenyum juga. Mata Ouyang Hongyu menjadi gelap. Sue Han tersenyum. Setelah Sue Han selesai tertawa, wajahnya menjadi tanpa ekspresi lagi, tapi Yun Feng bisa merasakan kehangatan di matanya. Ini adalah orang gila yang bahkan lebih gila dari Zhong Yuling. Semakin saya tidak bisa melihat, semakin saya tertarik. Suara dingin Sue Han terdengar lagi. Sudah ada aura yang menindas di sekelilingnya. Yun Feng menyipitkan matanya. Pertempuran akan segera dimulai. Desir, Sue Han tiba-tiba mengangkat lengan bajunya, dan suara logam terdengar dari lengan bajunya. Dua rantai setebal ular piton terjulur dari lengan bajunya. Mata hitam Yun Feng menyipit. Ini adalah rantai Sue Han. Keluarga Sue dapat mencapai posisinya saat ini karena manual rahasia, pencarian jiwa. Hampir semua orang di keluarga Sue mengetahui teknik pencarian jiwa, tetapi target pencarian jiwa sangat berbeda. Sue Han menyentuh rantainya dengan lembut dan merasakan dinginnya rantai itu. Dia menjelaskan kepada Yun Feng dengan sabar. Keahlian seseorang dalam pencarian jiwa sepenuhnya bergantung pada warna rantai. Tingkat terendah berwarna putih, diikuti abu-abu, kemudian coklat. Tingkat atas berwarna hitam, dan di atas hitam berwarna ungu. Biasanya, ungu adalah level tertinggi pencarian jiwa. Yun Feng melihat dua rantai di sekitar Sue Han. Sue Han melanjutkan, aku sedang membicarakan hal yang biasa. Faktanya, ungu bukanlah puncaknya. Dikatakan bahwa keluarga Sue hanya bisa melahirkan orang di atas ungu sekali dalam beberapa ribu tahun. Merah di atas ungu, dan merah adalah rajanya. Mata Sue Han tiba-tiba berkilauan. Dua rantai yang semerah darah di sebelahnya tampak hidup saat mereka meraung. Bab 613, Sue Han, 4. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Rantai hitam Paman Cheng sudah sangat kuat, tapi tidak berhasil padamu. Semua orang di keluarga Sue ingin tahu tentang Anda. Awalnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat pencarian jiwa tidak efektif, tetapi kamu muncul. Petik 2. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Yun Feng berkata dengan dingin saat dia meletakkan cincin merah dan hijau tua di jarinya. Api kecil, Lan Yi. Dengan raungan, api kecil dan Lan Yi telah mendarat di kedua sisi Yun Feng. Munculnya dua binatang ajaib segera menyebabkan gelombang raungan yang mengamuk. Lihat, binatang sihir pemanggil. Pemanggil keluarga Yan memang bukan penipu. Dua dari mereka, summoner berelemen ganda. Sepertinya keluarga Yan benar-benar akan mendapatkan posisi ini kali ini. Kerumunan sangat senang dan mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Setelah melihat dua binatang ajaib, Sue Han tersenyum aneh. Saya belum pernah menggunakan pencarian jiwa sebelumnya. Kamu yang pertama. Haruskah saya merasa terhormat? Yun Feng mengangkat alisnya. Api kecil dan Lan Yi sudah siap untuk menyerang. Sue Han tertawa terbahak-bahak lagi, tampak senang. Rantai merah di sebelahnya juga melambai beberapa kali. Seharusnya aku yang merasa terhormat, sebagai orang pertama yang mengetahui ingatanmu. Saat suara Sue Han jatuh, rantai merah telah tiba, menciptakan suara yang menusuk di udara. Kalau begitu cobalah. Yun Feng meraung saat tongkat sihir muncul di tangannya. Dua binatang ajaib di sebelahnya bergerak bersama. Pertempuran dimulai. Little Fire dan Lan Yi menerjang Sue Han dari dua arah yang berbeda. Rantai merah di lengan Sue Han tiba-tiba menyerang dua binatang ajaib seperti ular panjang, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup dengan darah dan daging. Little Fire dan Lan Yi bertabrakan dengan rantai merah masing-masing. Rantai merah melingkari dua binatang ajaib seperti ular panjang, mencoba untuk membungkus mereka. Sosok merah tua dan hijau terus bertarung melawan rantai merah di langit. Raungan binatang datang dari langit dari waktu ke waktu, dan suara gesekan dari rantai sangat menusuk. Penonton yang menonton drama itu tidak diragukan lagi tercengang. Pertempuran antara binatang ajaib dan rantai di langit bisa dikatakan sangat sengit. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga penonton tidak bisa melihat arah gerakan mereka sama sekali. Namun, panas terus meningkat.
Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat pertarungan binatang ajaib. Rantai macam apa itu? Ini sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keluarga kelas 1. Dia luar biasa kuat. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Hampir semua mata tertarik dengan pemandangan ini. Mereka semua menatap bayangan hitam yang terus bertabrakan di langit. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, mereka harus menonton. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan kontestan lain lagi. Sejak Yun Feng dan Sue Han mulai berkelahi, mereka telah menjadi pusat perhatian. Bahkan tuan dari keluarga papan atas mengerutkan kening. Aku tidak menyangka rantai pencarian jiwa keluarga Sue memiliki warna merah. Tuan keluarga Xiao berkata dengan lembut. Yang lain semua memandang tuan dari keluarga Sue. Saya pikir rantai ungu broter Sue sudah menjadi level tertinggi pencarian jiwa. Saya tidak berharap bahwa generasi muda keluargamu akan menjadi lebih luar biasa. Tuan dari keluarga Sue terkekeh dengan kebanggaan yang tak terselubung di matanya. Han adalah seorang jenius yang langka dari keluarga Sue. Bahkan aku tidak seberbakat dia. Oh, tampaknya keluarga Sue bertekad untuk mendapatkan posisi wali. Tuan keluarga Ouyang tertawa santai. Tuan dari keluarga Sue juga tertawa. Posisi penjaga. Keluarga Sue tidak tertarik dengan itu. Beberapa master keluarga mengangkat alis mereka sedikit. Dia tidak tertarik dengan posisi wali. Mungkinkah keluarga Sue tertarik pada, apakah Anda tahu bahwa ada orang di dunia ini yang dapat membuat pencarian jiwa tidak efektif? Beberapa kepala keluarga sangat terkejut setelah mendengar itu. Pencarian jiwa gagal, itu tidak akan pernah gagal bahkan di Hall Master. Bagaimana mungkin? Tuan dari keluarga Sue tersenyum santai sambil menatap Yun Feng di arena. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, Yun Feng adalah orang pertama yang jiwanya tidak dapat dicari. Yang lain semua melirik Yun Feng tanpa sadar. Dia membuat pencarian jiwa tidak efektif. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Hall Master tidak bisa membuat pencarian jiwa tidak efektif, tetapi Yun Feng melakukannya. Dibandingkan dengan posisi wali, keluarga Sue hanya tertarik pada orang ini. Anda dapat mengambil posisi itu sesuka Anda. Sue Han tertawa. Master lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tanpa keluarga Sue, mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Namun, Yun Feng dan Sue Han akan menjadi lawan yang sangat sulit tidak peduli siapa di antara mereka yang menang. Perisai bumi. Yun Feng berteriak dengan marah. Perisai bumi telah membentuk jaring pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Ketika Sue Han melihat itu, matanya menyala lagi. Elemen bumi. Tampaknya Anda serba bisa. Anda memiliki semua 5 jenis sihir. Kami hampir berada di level yang sama. Sue Han menatap Yun Feng dengan antusiasme yang tidak biasa. Sue Han adalah jenius langka dari keluarga Sue dalam 1000 tahun. Yun Feng, yang memiliki kelima jenis sihir, juga jenius yang langka. Di benua ini, jangan bilang kamu juga memiliki elemen terang dan gelap, bisik Sue Han. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Pikiran ini terlalu lucu. 5 elemen sudah cukup mencengangkan. Tidak mungkin dia memiliki semua elemen. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sempurna di dunia ini? Sue Han mengerutkan bibirnya dan melambaikan lengan bajunya dengan tiba-tiba. Selusin rantai merah kecil merayap keluar seperti ular merah kecil. Little Fire dan Lan Yi masih bertarung dengan 2 rantai seperti ular piton merah. Kedua rantai piton raksasa itu tampaknya menjadi inti dari rantai merah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Little Fire dan Lan Yi terjerat begitu kuat? Lebih dari selusin rantai seperti ular merah menerkam ke arah Yun Feng pada saat yang bersamaan. Menabrak. Perisai elemen tanah ditembus oleh lebih dari 10 ular merah dalam sekejap. Ular melengkung melepaskan tekanan kuat ketika mereka bertabrakan dengan elemen bumi. Perisai elemen bumi langsung hancur oleh tekanan gabungan. Yun Feng sudah mengelak. Melihat itu, Sue Han tertawa terbahak-bahak dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Ular merah menerkam lagi. Rantai merah panjang terus mengejar Yun Feng di langit. Penonton yang menonton pertempuran di bawah tidak bisa tidak berseru, meskipun rantai itu kuat, mereka sangat menjijikkan. Dari mana mereka berasal? Apakah mereka ada di dalam tubuhnya? Dia terlihat seperti laba-laba. Bab 614, Penyembunyian, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Pada saat ini,
Sue Han melayang di udara dengan lebih dari 10 rantai panjang mencuat dari lengan bajunya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti laba-laba yang membentuk jaring dengan benang merah cerah. Dan Sue Han memang seekor laba-laba. Dia terus-menerus menenun jaring. Setelah jaring terbentuk, mangsa di jaring tidak akan memiliki jalan keluar. Dengan dukungan elemen angin, tubuh Yun Feng terus berakselerasi, dan rantai merah di belakangnya terus mengejarnya. Yun Feng sudah menyadari ada sesuatu yang salah, rantai mengejarnya dengan kecepatan sedang, dan memaksanya untuk terus bergerak di belakang mereka. Yun Feng tiba-tiba berhenti dengan tatapan dingin. Sue Han mengangkat alisnya dan Yun Feng tiba-tiba berbalik. Rantai merah sudah datang padanya. Yun Feng mencibir dan meraih salah satunya. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar melalui tangan Yun Feng ke bagian dalam tubuhnya. Yun Feng tertawa. Dan mencengkeram rantai dengan erat. Kemudian, dia menarik. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Sue Han berdiri di tempatnya dan menatap Yun Feng dengan matanya. Pada saat ini, rantai merah sudah melilit tubuh Yun Feng. Dia sudah terikat dengan kuat. Apakah pemanggil itu bodoh? Mengapa dia berhenti? Bukankah dia menunggu untuk ditangkap? Mungkin dia lelah. Lagi pula, dia sudah berlari begitu lama. Siapapun akan merasa lelah. Saya pikir pemanggil itu sangat kuat. Dia tertangkap dalam waktu yang begitu singkat. Sungguh mengecewakan. Beberapa penonton sudah memaki dan mengumpat. Yan Tianhao, yang sedang duduk di udara, tidak bisa menahan napas ketika dia melihat pemandangan ini. Jantungnya berdebar-debar. Yan Ming, yang duduk di samping, juga terlihat sangat muram. Seseorang yang bersembunyi di antara penonton mau tidak mau ingin menyerang. Suara dingin terdengar di sebelahnya. Jika kamu membantunya, Yun Feng secara otomatis akan kalah. Yan Che tersenyum pada Kulanyi. Kulanyi perlahan menarik tangannya dengan setengah dari wajahnya menjadi gelap. Yan Che menatap Yun Feng, yang dirantai di langit. Jika dia benar-benar kalah, itu akan terlalu membosankan. Tidakkah kamu setuju, saudaraku? Petik 2. Kulanyi melirik Yan Che dengan ekspresi tidak yakin. Pada akhirnya, dia berkata dengan dingin, berapa lama lagi kamu akan mengikuti kami? Yan Che tertawa terbahak-bahak sehingga kepalanya terkubur di lututnya. Kemudian, dia perlahan berbalik. Senyum di wajahnya tampak agak ganas untuk beberapa alasan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya akan pergi ketika saya harus. Kulanyi perlahan menyipitkan mata hitamnya. Yan Che tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang aneh. Ekspresi di wajahnya saat itu hilang dan dia tampak normal kembali. Dengar, aku tahu Yun Feng tidak akan kalah dengan mudah. Gadis di langit, yang diikat oleh rantai merah, tidak panik sama sekali. Sue Han juga tidak terlihat bangga. Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Sue Han, apakah kamu tahu kekurangan menggunakan senjata panjang? Sue Han terkejut ketika mendengar ini. Yun Feng tersenyum dan melanjutkan, kamu, yang menggunakan rantai sebagai senjata, dapat meluncurkan serangan mendadak dan memiliki keunggulan dalam jarak dan kecepatan. Namun, kau juga akan tertahan karena jarak yang tak terbayangkan ini. Begitu Yun Feng mengatakan itu, Sue. Mata Han melebar. Aliran elemen biru tua melonjak keluar dari tubuh Yun Feng dan dengan cepat menyebarkan semua rantai merah di tubuh Yun Feng, menutupi Sue Han seperti kilat. Retakan. Dalam sekejap, selusin rantai merah berubah menjadi warna lain, biru es transparan. Setiap rantai ditutupi dengan elemen air, dan elemen air langsung membeku menjadi es. Apa? Sue Han menatap Yun Feng dengan kaget. Yun Feng terkekeh dan mengulurkan lengannya, mematahkan semua rantai di tubuhnya. Rantai yang selembut ular saat itu semuanya jatuh dari langit dengan kaku dan pecah berkeping-keping. Penonton benar-benar terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Tabel telah berubah. Hahaha, hahaha. Rantai merah semuanya putus, tetapi Sue Han tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar ke seluruh tempat, membuat semua orang berpikir bahwa dia gila. Menarik. Jika kamu dikalahkan dengan mudah, bukankah itu terlalu membosankan? Sue Han tersenyum dan melompat. Dua rantai merah yang setebal ular piton raksasa kembali ke sisinya seketika. Api kecil dan Lan Yi juga kembali ke sisi Yun Feng dengan cepat. Yun Feng memandang Sue Han dengan sungguh-sungguh dan melihat. Pada dua rantai merah tebal di sebelahnya. Orang ini sepertinya memiliki kartu truf. Tuan dari keluarga Sue, yang telah menyaksikan pertempuran itu,
mau tak mau bergumam, apakah Han kecil akan menggunakan itu? Di langit, Sue Han memiliki ekspresi fanatik yang luar biasa di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia berusaha menekan kegembiraan di dalam hatinya dan kesenangan fanatik yang dibawa oleh pertempuran ini kepadanya. Ayo, Sue Han berteriak saat dua rantai tebal di sebelahnya terpelintir dan terjalin. Kedua rantai itu terjalin erat satu sama lain, membuat suara rantai besi bergesekan satu sama lain. Kedua rantai terjalin sampai mereka cocok satu sama lain dengan sempurna. Mereka membuat rantai yang sangat tebal, seperti ular piton raksasa yang berdiri tegak di belakang Sue Han. Tubuhnya jauh lebih besar daripada pohon kuno yang tebal, dan di bagian atas rantai, dua rantai merah yang diikat bersama menunjukkan dua kepala ular merah yang sangat ganas. Itu seperti ular piton merah raksasa dengan dua kepala, yang membuat orang takut hanya dengan melihatnya. Neraka Asura, Sue Han meraung dengan gairah yang ditekan. Piton rantai merah raksasa tiba-tiba membuka mulutnya dan rantai merah yang tak terhitung jumlahnya yang sekecil sutra menyerang dari segala arah, seolah-olah mereka akan menelan seluruh ruang. Langkah ini sangat mirip dengan jaring tak terhindarkan Sue Cheng. Namun, rantai hitam Sue Cheng jauh lebih rendah daripada rantai merah Sue Han dalam hal kekuatan, momentum, dan kecepatan. Rantai merah pekat itu seperti lautan ular merah, langsung menyelimuti Yun Feng dan dua binatang ajaibnya. Wow, penonton hanya bisa berteriak kaget. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak dan melihat pemandangan menakjubkan di langit dengan putus asa. Ruang tempat Yun Feng berada langsung tertutup warna merah, seperti kepompong raksasa. Murid Yan Ming menyusut. Yun Feng. Wajah Yan Tianhao terpelintir. Apakah dia akan kalah dalam pertempuran ini?